Yang kedua, dalil itu dilihat dari sisi ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup dalil itu juga ada dua. Ada namanya dalil kulli, umum, ada dalil juz'i, khusus. Contoh tadi, kata Ibnu Rajab, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab. Tetapi atau tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ibnu Rajab komentarnya keutamaan, bukan dasarnya. Seandainya tidak ada dalil khusus yang mendasari puasa Rajab, tapi kata Ibnu Rajab ada dalil umum yang menjelaskan tentang dibolehkan puasa di bulan haram. Ya kan tadi ya? Jadi katanya apa? Diperintahkan. Misalkan nggak ada dalil yang bicara khusus tentang puasa Rajab, nggak ada dalil misalkan yang sahih, tapi ada dalil umum yang bicara tentang puasa haram. Ada nggak tadi dalil tentang puasa bulan haram? Ada. Sum minal hurum watruk, puasalah kalian di bulan haram kemudian tinggalin 3 kali. Atau di dalam hadis yang sum ashural hurum, berpuasa di bulan haram. Dan ada yang mempraktekkan, Abdullah bin Umar. Artinya kalau tidak ada dalil khusus yang puasa tentang bulan haram, berarti ada puasa Rajab ada dalil umum yang bicara tentang puasa di bulan haram. Nah, Rajab itu masuk bulan apa? Berarti kalau begitu ada dasarnya kita puasa di bulan Rajab berbentuk dalil umum. Contoh lagi begini yang sederhananya. Sholat qobliyah asar itu ada nggak sih kira-kira? Ada nggak dalil khususnya tentang qobliyah asar? Kalau tidak ada dalil khusus tentang qobliyah asar, ada hadis umum, dalil umum riwayat Imam Bukhari tentang sholat setelah azan. Hadisnya begini, baina kulla adanaini as-shalah. Baina kulla adanaini as-shalah. Di antara setiap 2 azan ada sholat. Itu hadis riwayat Bukhari. Kalau misalkan Bapak klik di Google keluar tuh hadis banyak. Baina kulli adanaini as-shalah. Di antara setiap 2 azan ada sholat. Di antara setiap 2 azan ada sholat. 3 kali sama Nabi. Insya'a kalau kalian berkenan. Saya tanya, yang dimaksud dengan 2 azan itu apa? Azan dan iqamah. Artinya setiap habis azan pasti ada sholat sunnah. Nah, sholat yang namanya setelah azan sholat sunnah apa namanya? Qobliyah. Kalau tulisannya, kalau teksnya baina kulli, di antara tiap-tiap azan ada sholat, itu berarti setiap sholat fardu berarti ada apanya? Ada sholat qobliyahnya. Tidak setiap sholat fardu ada ba'diyahnya, tapi setiap sholat fardu pasti ada qobliyahnya. Cuma nanti ada dalil khusus, dalil kulli. Rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu namanya para ulama ini membagi. Ada kulli, ada juz'i, kata ulama, ada muakkad, ada goer muakkad. Makanya ada nggak Ustaz sholat sunnah qobliyah Jumat? Ada. Apa dalilnya? Bukhari dan Muslim. Apa? Baina kulli adanaini as-shalah. Baina kulli adanaini as-shalah. Jadi kalau saya meneliti dalil itu, ternyata sholat qobliyah Jumat itu bukan semata-mata karena kias sholat Jumat kepada sholat zuhur, tapi memang ada dalil yang sahih yang berbicara tentang setiap sholat fardu ada apanya? Ada qobliyahnya. Jadi begitu, ya, begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dalil itu dilihat dari sisi kehujahannya. Ada yang qat'i, ada yang zonni, ada yang pasti, ada yang multi tafsir. Nah, jadi begitu Pak ya, jadi cara memahami. Ini poin yang pertama.
Poin yang pertama. Makanya karena dia adalah bulan haram, kita agungkan, bulan yang terlarang untuk melakukan keributan, peperangan dan lain sebagainya. Bulan haram itu adalah bulan anjuran berbuat kebaikan. Kaidah usul fikih begini, Pak. Kan tadi ayatnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim pada bulan itu. Itu ayatnya kan larangan berlaku zalim. Dalam kaidah fikih begini, Pak. Bu. An-nahyu anisai amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Itu begitu. Tadi dilarang apa? Dilarang berlaku zalim. Kalau dilarang berlaku zalim pada 4 bulan haram ini, kata fikih kan berlaku kebalikannya. Berarti kalau zalim dilarang berarti diperintahkan berbuat kebaikan. Wala taqul lahum uffin. Dilarang kita berkata dilarang kita berkata kasar kepada orang tua, berarti perintah kebalikannya untuk berbuat baik kepada orang tua. Sama, dilarang kita berlaku zalim pada bulan ini, maka berarti berlaku kebalikannya. Diperintahkan berlaku kebaikan. Kenapa sebabnya? Wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitab beliau di dalam Lataiful Ma'arif, apa kata beliau begini, Pak. Ya, kebaikan itu dilipat gandakan Allah ya bi asbabin, karena banyak sebab. Ini saya pernah jelaskan. Yang pertama adalah syarhul makani, istimewanya tempat. Yang kedua syarhuz zamani, istimewanya waktu. Jadi kebaikan itu bisa dilipat gandakan karena istimewanya tempat. Yang kedua karena istimewanya waktu. Ini sudah saya sering jelaskan. Istimewanya waktu salah satunya adalah ashurul hurum, bulan-bulan haram, bulan kebaikan dilipat gandakan. Kan begitu. Jadi beda sebenarnya. Jadi kita itu punya 5 bulan yang Allah istimewakan. 1 bulan, 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 1 lagi bulan Ramadan. Nah, jadi Allah kasih kepada kita itu 5 waktu, 5 bulan untuk melakukan akselerasi amal kita, untuk memperbanyak amal kita terhadap kekurangan amal kita yang lain. Nah, ini dasar. Karena Allah tahu kita itu, Pak, umat Rasulullah yang umurnya pendek-pendek, amalnya dikit-dikit, kewajibannya juga banyak. Gimana caranya Allah untuk menutupi umur kita yang pendek, amal yang dikit, sehingga bisa menyaingi amalan orang-orang terdahulu? Maka Allah kasih program akselerasi amal. Programnya dikasih waktu 1 malam kalau beramal lebih baik dalam sesama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Itu dalam 1 malam, di antara 360 malam ada 1 malam kalau kita beramal lebih baik dari 1000 bulan. Set akselerasi. Makanya kata Rasulullah, antum mutaakhirun walakin mutaqaddimun. Kalian itu umatku yang paling akhir, tapi bab dihisab yang paling duluan. Ini enak jadi umat Rasul, Pak. Kita itu umat yang paling akhir, Pak. Matinya paling akhir, binasanya paling akhir. Makanya kiamat gak bakalan terjadi kalau umat Rasulullah belum meninggal semuanya. Paling akhir. Orang sudah ada yang antri pada padang mahsyar, ada yang antri di padang mahsyar. Umatnya Nabi Adam antri dari dulu, Pak. Umatnya Nabi Nuh, mereka udah pada antri dari dulu. Pas begitu nanti kiamat, kita yang datang belakangan nyalip mereka. Maaf ya saya tinggal. Mereka begini aja nungguan antrian, Pak. Ini percis orang antrian BPJS baru datang udah dipanggil yang dimakan itu. Kan yang lain kesel juga. Enak banget lu dari tadi gua nungguin. Ini baru datang sudah apa? Sudah masuk. Nah, itulah umat Rasulullah. Mutaakhirun walakin mutaqaddimun. Paling akhir tapi bab dihisab paling
Dia nggak tahu kalau pimpinan kita udah ngambil antrian duluan kayaknya gitu. Kayaknya Nabi udah ngambil antrian duluan Pak. Sama Nabi udah diambil duluan antriannya gitu. Termasuk yang masuk surga yang duluan siapa Pak kira-kira? Siapa yang masuk surga duluan? Umat Rasulullah. Kenapa sebabnya? Orang yang pegang kunci surganya Rasulullah. Yang pegang kunci surganya Rasulullah. Misalnya lantri yang masuk. Mana ya? Kok belum datang-datang? Datang umat Rasulullah. Tak. Kata Rasul, umatku masuk. Semua pada marah-marah. Kita udah masuk dulu. Itu enaknya umat Rasulullah. Enaknya umat Rasulullah gitu. Makanya amalnya pun gitu Pak, dikasih program amal. Karena umurnya pendek-pendek, amalnya dikit-dikit, dikasih program akselerasi amal. Program akselerasi amal. Ya, set. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Langsung sekali ibadah 83 tahun haji. Kasih lagi, set. Baca Quran. Baca Taurat, baca Injil, baca Zabur tidak seperti baca Quran. Kalau baca Quran satu huruf kata Nabi adalah satu kebaikan yang dibalas 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1, 3. Berarti kalau baca cuma alif lam mim 30 kebaikan. Terus dari kalau kita berapa? Itu satu halaman, satu baris itu sekitar ada 15 huruf. Kali 10 berarti udah berapa? Ada 150 kebaikan cuma baca satu baris doang. Masya Allah. Dikasih lagi. Siapa sholat subuh berjamaah dicatat sholat semalam suntuk. Barang siapa yang ngaji 1 jam di majelis ilmu lebih baik sama dengan ibadah 1 tahun. Masya Allah. Pantas umat yang lain 500 tahun, umat yang lain 200 tahun, tapi umat ini cuma 70 tahun, tapi set mengalahkan umat yang terdahulu. Itulah Allah kasih sarpus zaman, sarpul makan, dikasih tempat istimewa, dikasih waktu sehingga kita bisa akselerasi amal kita, bisa mempercepat amal-amal kita. Masya Allah, dahsyat ya. Terakhir, yang ketiga, ya, bahwa Rajab ini di samping dia bulan dilipat gandakannya kebaikan dan juga dosa kalau keburukan. Yang ketiga, miftahul ashuril khairi wal barokah. Rajab ini bulan pembuka kebaikan, bulan pembuka keberkahan. Kalau bahasanya Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, Ar-Rajabu wa syahruz zar'i, wa Sya'ban syahrus sakiyuz zar'i, wa Ramadan syahrul hasoniz zar'i. Rajab itu bulan bercocok tanam, Sya'ban itu bulan nyiram tanaman, Ramadan itu bulan panen dari tanaman yang kita tanam. Jadi kalau kita ingin panen di bulan Ramadan harus nanam di bulan Rajab. Kalau tanaman ingin tumbuh subur harus disiram di bulan Sya'ban. Jadi Rajab ini nanamnya, Sya'ban nyiramnya, Ramadan panennya. Ini nanam kagak, nyiram kagak, bab panen duluan, dilemparin orang nanti. Dia nanam mangga kagak pernah, nyiram juga kagak pernah. Bab mangga orang buahan dia yang panen duluan gitu. Ditimpugin sama orang kira-kira. Timpugin orang atau tangkap satpam. Makanya kenapa banyak orang di bulan Ramadan nggak bisa panen, nggak ada persiapan di bulan Rajab. Apa maksud bulan bercocok tanam? Itu bulan persiapan. Banyak orang yang kadang-kadang gugur di bulan Ramadan. Puasa baru 10 pertama kejang-kejang, keram-keram, nggak ngehep-hep, nggak ada pemanasan masalahnya. Olahragawan juga Pak butuh stretching, warming up. Messi itu jago main bolanya, Ronaldo hebat. Tapi kalau mau tanding mereka pasti apa? Latihan. Pasukan paskibra itu kerjaannya baris per baris.
Tapi begitu mau naikin bendera di istana pada tanggal 17 Agustus, latihan nggak kira-kira? Latihan 3 bulan, 6 bulan kadang-kadang. Makanya para sahabat itu hebat-hebat imannya, hebat-hebat amalnya. Mau masuk bulan Ramadan minimal 3 bulan latihannya, 3 bulan persiapan. Ini mah kadang-kadang iman, amal belum hebat, mau Ramadan nggak latihan sama sekali, nggak persiapan sama sekali. As Ramadan 10 pertamanya giat semangat, 10 kedua dan ketiganya kerang-kerang, kejang-kejang, udah langsung mengalami eliminasi gitu ya. Baru babak penyisihan dapat kopar. Kenapa? Sebabnya tidak ada persiapan. Rajab syahruz zar'i, Ramadan syahruz saki zar'i, Saban syahruz saki zar'i, wa Ramadan syahruz hasadi zar'i. Rajab tanam, Saban siram, Ramadan panen. Jadi nanti kita panen amalnya di Ramadan. Maka persiapkan di bulan ini, insyaallah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kita keberkahan, panjang umur sampai masuk bulan Ramadan. Makanya kita baca doanya bareng-bareng ya. Ini doanya dikutip oleh banyak doanya ya. Salah satunya adalah doa ya yang telah meriwayatkan Imam Az-Zaidi bin Abi Ruqad dan Ziyadah An-Numairi dari Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW idza dakhala Rajab, adalah Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rajab Rasul berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad ya, Ibnu Sunni di dalam Amalul Yaumin wal Lailah, Imam Al-Bazzar dan seterusnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Enggak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan kepada kami di bulan Syaban, sampaikan sehatkan kami sampai bulan Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan tentang Ashhurul Rajab, tentang wajibatul Ashhurul Rajab, wajibah fungsi-fungsi bulan Rajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada kita sendiri. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum